warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif Indonesia. Ketemu lagi kita di Belajar dari Rumah dari channel YouTube Ruang Siar Guru. Gimana kabarnya anak-anak semua? Pasti tambah gemuk-gemuk nih, terlalu mager di rumah ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Silvi. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang, sebelumnya pelajarannya dulu deh, pelajarannya matematika ya. Babnya adalah volume bangun ruang, 3 bangun ruang, kubus, balok, dan tabung. Nah, pastinya anak kreatif semua dari kelas 4 dan 5 sudah pernah belajar tentang tabung, balok, dan kubus, yaitu mengenai volumenya. Kita hanya tinggal mengulas sekali lagi, bagaimana sih cara mencari volume bangun ruang tersebut. Langsung kita mulai ya. Oh, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya, duduk yang rapi, siapkan air minumnya juga. Matematika itu kan capek, pasti butuh air. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang volume bangun ruang balok. Sudah pasti anak-anak tahu kalau balok itu berbentuk alasnya persegi panjang dengan ada tingginya. Seperti yang kita ketahui di kelas 4 kalau tidak salah di kelas 5, volume balok itu adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Di mana, nah panjang kali lebar kali tinggi ini, panjang kali lebar itu adalah bagian bawahnya ya, bentuknya persegi panjang. Nah, bagian bawah, karena bagian bawah, maka panjang kali lebar itu adalah luas alas. Kemudian dikali tinggi, maka ketemulah volume bangun balok. Yang selanjutnya, kubus. Kubus ini hampir seperti balok, bedanya sisi-sisinya sama panjang. Contohnya seperti ini. Nah, ini sisinya sama, panjangnya semua sama. Cara menghitung volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Sama ya dengan yang balok tadi, sisi kali sisi di bagian bawah ini sebagai luas alas. Dan sisi sebelah sini sebagai tinggi. Maka volume dari kubus ini sisi kali sisi sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, bangun yang selanjutnya, tabung. Tabung ini juga bangun ruang, dia dengan alas berbentuk lingkaran. Rumus dari volume tabung ini adalah Pi kali R kali R kali T. Sama ya, Pi kali R adalah luas alas dengan dikali tinggi, maka ketemu volume tabung. Anak-anak tahu kan kalau penggunaan Pi itu 22/7 dan 3,14. Kapan sih pakai 22/7? Kapan pakai 3,14? Kita menggunakan Pi 22/7 kalau R habis dibagi 7. Dan kita menggunakan Pi 3,14 kalau R tidak habis dibagi 7. Oke. Maka dari ketiga bangun ruang tadi dapat kita simpulkan kalau bangun ruang itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Tapi ini hanya berlaku untuk 3 ini ya, balok, kubus, dan tabung. Luas alas dikali tinggi. Oke. Langsung agar lebih mudah kita mempelajari contoh soalnya. Yang pertama, hitung volume bangun ruang di samping. Ini adalah bangun kubus dengan panjang sisi 12, lebar 12, dan tinggi 12. Oke, bisa mau dihitung dulu? Oke, langsung kita jawab. Volumenya tadi kan rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau luas alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya 12 cm kali 12 cm kali 12 cm. Hasilnya, ayo cepat, pakai kalkulator juga. 1728. Tapi jangan biasakan pakai kalkulator ya. Yuk kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Volume tabung 770 cm3 dan jari-jarinya 7 cm. Berapa cm tinggi tabung tersebut? Nah, langsung dijawab saja. Volume itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Maka kita balik, kalau kita mencari tinggi, volume dibagi luas alas. Langsung dimasukkan saja angkanya. Volume kita sudah tahu, volumenya 770, kemudian kita mencari luas alasnya itu Pi kali R kali R. Pi kali R itu untuk mencari luas alas ya. Jadi tinggi sama dengan 770 dibagi 22/7 dikali 7 kuadrat. T sama dengan 770 cm3 dibagi 154 cm persegi, maka ketemunya tinggi 5 cm. Mudah kan anak-anak?
Yuk, kita lanjut ke soal yang sedikit lebih susah, sedikit saja. Sebuah kolam renang dengan ukuran panjang 35 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman 2 meter penuh terisi air. Jadi airnya full, penuh. Jika 5/7 dari volume air pada kolam renang itu dibuang, tentukan sisa volume air dalam kolam renang tersebut. Oke, selanjutnya sisa dari volume, ini tadi soalnya, kolam renangnya pertamanya full ya, tapi dibuang 5/7 dari volume, berarti kita harus menghitung sisanya, bukan sisa bagiannya tetapi sisa dalam liternya. Caranya seperti ini. Pertama kita menghitung sisa bagiannya dulu. Kalau volume air penuh itu berarti kan 1, dikurangi yang terbuang tadi 5/7, maka kita rubah yang 1 itu menjadi 7/7. Kenapa jadi 7/7? Karena penyebut dari yang akan kita kurangkan itu adalah 7, maka yang depan juga dirubah menjadi 7/7. 7/7 dikurangi 5/7 sama dengan 2/7 bagian. Tentunya anak-anak sudah belajar tentang pecahan di kelas 5. Kemudian setelah kita tahu bagiannya, kita tinggal hitung sisa volumenya. Cara menghitung sisa volumenya adalah 2/7, karena sisanya tadi adalah 2/7, dikali volume penuhnya. Cara menghitung volume penuhnya adalah P kali L kali T. Maka 2/7 kali 35 meter kali 10 meter kali 2 meter. Ketemunya 2/7 dikali 700, terus 700 dikali 2 dibagi 7 sama dengan 1400 dibagi 7 sama dengan 200 meter kubik. Karena yang ditanyakan liter, maka kita harus mengubahnya menjadi desimeter kubik. Dengan cara tangga meter itu ya. Nah, ini 200 meter kubik dirubah menjadi desimeter kubik sama dengan 200.000 desimeter kubik. Maka hasilnya 200.000 liter. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita akan memasuki soal HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, soal ini pernah dikeluarkan di soal ujian tahun 2019. Ini katanya sih susah, tapi sebenarnya gampang loh. Yuk kita pelajari soalnya seperti apa. Sebuah akuarium berbentuk balok berisi penuh air. Panjang akuarium 48 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 45 cm. Air dalam akuarium tersebut penuh. Terus kemudian air dalam akuarium dipindahkan ke wadah lain berbentuk balok yang masih kosong. Air dituang sampai ketinggian permukaan air dalam kedua akuarium tersebut sama. Panjang wadah yang kosong tersebut adalah 48 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 42 cm. Berapa sentimeter tinggi permukaan air dalam kedua akuarium tersebut? Nah, kalau digambarkan seperti ini, ada akuarium yang berisi air penuh, kemudian ada akuarium yang masih kosong. Air di dalam akuarium ini kita pindahkan ke wadah yang masih kosong. Coba diukur, tingginya belum sama. Oke. Yap. Nah, akan membentuk seperti ini. Tinggi air dari kedua akuarium ini jadi sama tingginya. Nah, yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah tinggi air ini. Tinggi di sini ya. Mana sih caranya? Oke, ini sangat mudah kalau kita kembali kepada rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, gimana sih caranya kita menghitung itu tadi? Kalau digambarkan dalam sebuah gambar, itu tadi digambarkan dalam sebuah media ya. Kalau dalam sebuah gambar seperti ini. Seperti ini, ada gambar dengan balok dengan volume air yang penuh. Kemudian balok yang pertama dituang ke dalam balok yang kedua, maka tingginya sama. Yang kita cari sekarang adalah tinggi dari kedua balok tersebut. Caranya gimana sih? Oke. Yap. Nah, kita kembalikan kepada rumus yang tadi, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Untuk mencari tinggi tinggal kita balik, volume dibagi luas alas. Nah, kita kan harus mencari tahu berapa luas alasnya, berapa volumenya. Nah, pertama kita mencari luas alas balok pertama. Luas alas balok pertama itu P kali L 48 dikali 25 sama dengan 1200 cm persegi. Kemudian luas alas balok yang kedua, P
P kali L 48 cm dikali 50 cm sama dengan 2400 cm persegi. Oke, kita sudah menemukan luas alas, tinggal digabungkan luas alasnya. Yang selanjutnya kita menghitung volume air. Volume air penuh ya, dengan ukuran dari balok yang pertama tadi. P kali L kali T, 48 cm dikali 25 cm dikali 45 cm. Ketemunya 54.000 cm kubik. Langkah selanjutnya tinggal menghitung tinggi dengan rumus volume dibagi luas alas. Volumenya 54.000 cm kubik dibagi 3.600 cm persegi sama dengan 15 cm. Maka ketemu tinggi air dari kedua balok tersebut adalah 15 cm. Mudah bukan? Oke, kira-kira masih ada yang kesulitan tidak tentang volume dari 3 bangun tersebut? Itu adalah volume-volume yang termudah. Luas alas dikali tinggi. Kalau tidak ingat rumusnya, bagaimana sih cara menghitung volume balok, volume kubus? Ingat-ingat saja, luas alas dikali tinggi. Lalu lihat bangunnya, bagian alas sebelah mana? Kalau bagian alasnya berbentuk persegi panjang, maka kita menghitungnya P kali L tinggal dikalikan T. Seperti untuk tabung juga, alasnya berbentuk lingkaran, maka kita menghitung luas alas lingkaran dikali tinggi. Itu nanti akan ketemu volumenya. Oke, begitu dulu pelajaran dari Bu Silvi. Apa yang dapat Bu Silvi sampaikan hanya seperti itu dulu. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan mudah. Semoga untuk kedepannya anak-anak juga lebih bisa mengerjakan soal matematika yang katanya susah itu. Jangan lupa belajar ya, tetap belajar ya anak-anak. Walaupun di rumah harus rajin olahraga supaya perutmu yang sudah tingkat itu tidak tambah tingkatnya. Selain itu, kalian juga tetap harus jaga kebersihan. Tetap mandi sebelum mulai pelajaran di rumah. Tetap mandi sebelum guru mengirim tugas. Itu kalian harus sudah fresh untuk belajar. Satu lagi, kalau keluar rumah kalian juga harus cuci tangan, terus pakai masker, dan tetap jaga kebersihan. Kalau bisa mah jangan keluar-keluar rumah, di rumah aja belajar. Terus jangan lupa nonton video-video yang lain ya. Oke. Selain itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komennya yang bagus-bagus aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.